Oke, jadi topik ini pasti akan overlap dengan yang di biotek untuk pemuliaan, tetapi ada pendalaman atau topik baru dari apa yang akan dibahas. Jadi ada review yang bagian depan mungkin hampir sama, kegunaan juga. Jadi kami atau saya coba detailkan begitu, karena dari ujian yang sebelumnya itu relatif ada agak banyak begitu yang mungkin penafsirannya agak beda. Moga-moga dengan bahan ini bisa lebih baik lagi. Ini tujuan pemulihan ini belum diubah, maksudnya mutu itu tidak usah gabah beras ya, ini untuk padi mestinya. Oke. Nah, di dalam kita memuliakan selalu ada tujuan, yaitu untuk mendapatkan varietas bedaya hasil baik atau bedaya hasil tinggi, tahan OPT, toleran cekaman lingkungan, dan mutu produk yang baik. Saya kira dibahas di mata kuliah lain, pemulihan klasik, kita akan melakukan persilangan tetua dengan karakter yang diinginkan, kemudian seleksi progeni, ini bisa tergantung metode yang dipakai. Kalau yang selfing itu tentunya silang sendiri, yang back crossing dengan silang balik. Nah, tujuan utama tentunya adalah untuk dapat jalur murni. Nah, kalau sudah dapat tentunya melewati berbagai tahapan pengujian, kemudian bisa dilepas sebagai varietas inbrida atau hibrida. Nah, waktu yang diperlukan ini bisa paling tidak 10 tahun, tapi lebih sering agak lebih lama, dan yang penting adalah sebenarnya tergantung dana ya. Nah, waktu yang paling lama itu adalah kegiatan nomor 2 ya, seleksi. Nah, ini kalau di silang balik sekitar 5 atau 6 kali, kalau di selfing biasa, pemulihan yang biasa itu 8 sampai 10 generasi, sehingga relatif lama. Kalau cepat dengan teknologi mungkin single seed descent mungkin bisa dipercepat, setahun bisa mungkin 3 generasi begitu ya. Bisa ini mungkin bisa jadi antara 8, 9, 10 tahun lah begitu untuk bisa ini. Kadang-kadang kita tidak bisa cepat-cepat karena tidak bisa mengendapkan data begitu ya, karena itu penting. Karena kalau kita terlalu buru-buru itu kedodoran juga gitu. Jadi data itu perlu di analisis, dilihat begitu sehingga langkah yang berikutnya bisa dilakukan. Nah, dengan hambatan tadi, maka diperlukan teknologi yang dapat mempercepat perolehan galur murni sehingga diperoleh dalam waktu yang lebih cepat. Nah, siklus hidup tanaman itu kita tahu ya, dari level sporofitik ke level gametrofitik itu siklus demikian. Nah, level sporofitik itu akan menghasilkan atau diperoleh dari fertilisasi gamet tetua jantan dan betina mengandung satu set kromosom dari masing-masing tetua sehingga didapat 2N kromosom. Dan pada level gametofitik kita dapat gamet jantan atau mikrospor ya. Kemudian kalau yang betina itu adalah ovul atau mungkin bagian dari ovari. Dan masing-masing mempunyai satu set atau N kromosom yang dalam hal ini disebut dengan haploid. Nah, dengan teknologi haploidisasi maka
Secara in vitro itu bisa didapatkan tanaman haploid yang kemudian bisa didobelkan kromosomnya, digandakan. Ganda ini sebenarnya aslinya kalau di bulu tangkis ganda itu 2 ya, tapi kadang-kadang artinya menjadi membingungkan karena bisa lebih dari 2 begitu. Ada yang protes begitu. Jadi kami pakai dihaploid kalau mau ini ya untuk supaya jelasnya. Kalau di kan 2 pasti. Jadi penggandaan kromosom tanaman haploid akan menyebabkan tanaman double haploid yang homozigus, yang dalam hal ini setara atau sama dengan galur murni, bahkan lebih tinggi ya, lebih komplit begitu homozigositasnya. Nah, tanaman haploid ini berasal dari sel kelamin atau gamet jantan yang tidak melalui proses fertilisasi, tapi dapat menghasilkan individu yang hidup. Jadi haploid hanya mengandung set kromosom yang ditemui setelah proses meiosis pada sel kelamin jantan atau sel sperma atau sel kelamin betina. Jadi kesannya kok anter atau mikrospor didulukan, ya ini memang banyak yang di kultur ini memang yang banyak karena memang dia prolifik ya, jumlahnya lebih banyak. Pada satu bunga itu polennya kan dalam satu kotak sari, kalau di padi ada 6, itu dibuka mikrospornya bisa banyak sekali. Tapi putiknya hanya 1 ya, ovulnya, sehingga memang di dalam metode haploidisasi ini yang paling banyak itu adalah kultur anter atau kultur mikrospor. Oke, set kromosom ini N hanya setengah dari jumlah kromosom yang biasa ditemui pada set kromosom yang ditemui pada produk hasil fertilisasi dan sel somatik lainnya. Tergantung apakah set kromosom tunggal itu berasal dari sisi maternal atau paternal, maka berturut-turut disebut dengan tanaman haploid maternal atau tanaman haploid paternal. Pada tanaman double haploid, set kromosom dari sel haploid sudah didobling, ya, baik secara spontan atau diinduksi. Nah, spontan ini terjadi spesies spesifik ya. Padi itu spontan, lumayan banyak, 40-50%. Ada yang diinduksi secara artifisial itu dengan, nanti dijelaskan di belakang, dengan kolkisin atau herbisida atau yang lainnya. Kromosom doubling sangat diperlukan karena tanaman haploid biasanya lemah. Ukuran organ berkurang, ini bernya kebanyakan. Lebih kecil dari tanaman normal dan juga tidak subur. Ya. Infertil harusnya itu. Bahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat tanaman haploid menjadi double haploid yaitu kolkisin, yang cara kerjanya menghentikan pembelahan sel tanpa menghentikan duplikasi kromosom. Jadi tidak ada sitokinesis ya. Sitokinesis itu kan yang membuat sel menjadi 2. Perlakuan dengan kolkisin ini seperti cara mengcopy paste genom haploid menjadi genom diploid. Oleh karena itu, pada tanaman double haploid semua lokus akan homozigus. Kromosom doubling menghasilkan homozigot murni atau fully inbred lines. Ini cukup jelas ya. Kegunaan ini beberapa dari kuliah lalu, tapi mungkin ditambahkan juga, ada yang dihilangkan juga. Yang pertama itu merakit inbrida atau hibrida. Nah, nanti kalau kuliah yang khusus hibrida, saya kira bisa mengacu, tapi perlu penjelasan khusus kalau yang melibatkan kultur anter untuk membuat ininya. Membuat galur murni dengan cepat. Dan ini sangat penting bagi tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang, serta tanaman dengan masa juvenil yang lama. Misalnya tanaman buah-buahan, tanaman industri atau kehutanan. Hal ini disebabkan tanaman dihaploid secara genetik pada generasi awal sudah dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan untuk mengevaluasi karakter-karakter yang diinginkan. Sehingga efisiensi proses pemulihan pun meningkat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Varian genetik
pada double haploid atau dihaploid yang bersifat aditif 2 kali lebih besar dibandingkan pada populasi mating acak. Dan seleksi untuk alel dominan difasilitasi karena alel resesif yang korespon dengannya tidak didapati jika lokus tersebut pada level haploid sudah ditempati oleh alel dominan. Kemudian merakit tanaman poliploid, khususnya tetraploid, sebab bekerja pada level ploidi yang lebih rendah atau lebih rendah akan lebih mudah. Merakit mutan, mutasi resepsi dapat diamati langsung karena semua lokus pada keadaan hemisigus hanya satu alel per lokus dan hal ini dapat diidentifikasi dari fenotipenya. Ini bisa dibahas sebetulnya mirip seperti pemulihan biasa, ya. Kemudian jadi induksi mutasi itu seperti halnya tanaman F1, anggapannya adalah heterosigus ya. Jadi nanti pada M2, M3, M4 itu kalau yang normal ya, mutasi normal kan sampai mungkin misalnya sampai M5 misalnya gitu ya. Tapi dengan kultur anter, M1-nya itu ditanam langsung dikultur anterkan sehingga waktunya bisa diperpendek. Nanti ada skema yang membandingkan antara dua metode ini. Merakit tanaman jantan pada tanaman dengan determinasi XY, ini seperti pada manusia ya. Mempermudah mendapatkan 100% tanaman jantan atau XY melalui hibridisasi super jantan YY dengan betina XX pada asparagus. Tanaman jantan XY itu lebih berguna dibandingkan betina karena berproduksi lebih tinggi dan lebih awal. Yang kelima, merakit tanaman diploid melalui fusi protoplas. Ini lebih mudah bekerja dengan haploid protoplas sebab akan dihasilkan diploid sebagai hasil fusi, sementara fusi diploid akan dihasilkan tetraploid. Ini moga-moga supplementing kuliah Pak Agus Purwito nih. Kemudian membuat peta genom, ini identifikasi marka lebih aman karena ekspresi fenotipe langsung tidak tidak melibatkan heterosigositas. Dengan mendeteksi RFLP yang berkorelasi dengan fenotipe sudah cukup dibandingkan mencari lokasi gen yang secara langsung bertanggung jawab terhadap suatu karakter. Gen akan bersegregasi dengan rasio 1:1 bagi marka molekuler maupun fenotipe pada level tanaman. Penting terutama untuk karakter yang secara poligenik diturunkan yang perlu dipetakan untuk analisis QTL karena tanpa melibatkan pengaruh interaksi GBI. Kemudian mempercepat pembuatan tanaman transgenik. Ini sama juga, tanaman transgenik ini mungkin sudah dibahas ya di awal. Jadi itu kan penambahan biasanya 1 atau 2 gen ya. Nah, fiksasinya itu lebih cepat begitu dia dapat transgenik, tanaman transgenik, tanaman hasil itu dikulturkan. Kalau teknologi kulturnya ada ya, itu akan lebih cepat dapat fiksasinya. Sel dan jaringan haploid merupakan resipien ideal untuk menerima gen asing, atau ini bisa juga dengan cara ini ya, transformasi di haploid. Setelah penggandaan kromosom akan dihasilkan individu homosigus yang mengandung gen tersebut. Nah ini perbandingan waktu untuk pelepasan varietas. Ini kalau pemulihan tradisional ya, pemulihan konvensional begitu. Bagaimana F1 itu dapat heterosigositas tinggi ya. Nanti ini dengan cara selfing akan didapatkan sampai F berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau di teman-teman BP Padi bisa lebih dari 10, biasanya sampai F12 juga masih, F14 bahkan beberapa. Tapi biasanya F8 itu sudah mulai diuji-uji ya.
Nah, kalau kita lihat skema di tanaman double haploid, maka kita karena dapat spontaneous double haploid ya, maka kita bisa langsung seperti lompat dari tahun kedua ini langsung tahun keempat, tahun ketujuh, jadi ngirit sekitar 3 tahun lah gitu ya. Nah, step-step yang berikutnya itu sama. Jadi kira-kira ini hitungan ya, kalau bisa usulan pelepasan varietas ini 12 sampai 13 tahun gitu. Ini kita ngitungnya apa namanya? Medium speed lah begitu ya, atau mungkin agak slow dikit begitu. Ini juga demikian. Nah, yang pernah kami lakukan ya beberapa, ada yang sudah dilepas, ada yang belum ya dengan kultur anter ini. Kalau dananya ada, itu antara 6 tahun lah, 5,5-6 tahun itu bisa selesai ini. Seperti contoh terakhir yang baru dilepas itu awal 2021 itu permulaan crossingnya itu tahun 2015. Nah, itu kalau dengan nunggu ini ya tinggal nambah 3 tahun lah begitu. Jadi 6 tahun tambah 3 tahun ya konvensional ini bisa sampai 9 tahun atau 10 tahun lah begitu. Nah, ini kalau yang sudah punya pengalaman begini atau paling tidak interaksi lah begitu, sempat bantu-bantu pemuliaan, maka bisa terasa waktu 5 tahun itu seperti bolak-balik aja siklusnya begitu ya. Ini terutama untuk tanaman setahun ya, annual crop ya. Nah, ini skema bagaimana terjadinya haploid di alam dan in vitro. Ini sebagian mirip yang kuliah dulu, tapi dijelaskan agak lebih detail ya. Yang alami itu parthenogenesis dan apogami, ini pada sel telur tak dibuahi, ada haploid dari sel telur, kemudian ada yang diinduksi dengan androgenesis dan genogenesis. Genogenesis, tadi saya katakan bahwa androgenesis atau kultur anter atau kultur polen ini yang paling banyak. Tapi bukan berarti bahwa genogenesis itu nggak ada. Ada beberapa tanaman yang cocoknya itu dengan genogenesis. Mungkin nanti bisa dilihat ada daftar ya di yang berikutnya. Nah, contoh untuk yang spontan itu semigami, tipe fertilisasi abnormal, tipe di mana baik gamet yang normal dan tidak normal berpartisipasi dalam pembentukan embrio, walaupun fertilisasi tidak terjadi, yang terjadi adalah parthenogenesis. Kemudian poliembrioni salah satu bentuk apogami, di mana terjadi produksi 2 embrio atau lebih dalam 1 biji, akibatnya akan ada lebih dari 1 kantong embrio dan fertilisasi lebih dari 1 kantong embrio dan fertilisasi terhadap bagian lain di luar kantong embrio. Hanya ini frekuensinya sangat rendah sehingga akan sulit untuk digunakannya. Nah, ini contoh yang teknik induksi bisa metode haploid inducer lain ini yang baru katakanlah relatif baru. Kemudian ada white hybridization. Yang ini sebagian mungkin dibahas di sini sebelum nanti minggu depan dibahas secara khusus ya. Ada iradiasi polen, ada yang secara in vitro yang tadi dikatakan androgenesis dan genogenesis, itu mulai dari kalau antar itu antar culture dan ini. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, ini dari pustaka terbaru, yang paling banyak itu antar culture dan microspore ya. Tapi di sini ada yang ovary all full, ini pada timun, pada sugar beet, dan pada onion, bawang bombay ini ya. Tapi ada juga yang sini yang bagus itu enplata lain itu pada jagung dan pada sorghum, pada kentang, sorry. Jadi nanti mungkin bisa dilihat secara detail mana yang bisa. Ada yang irradiated pollen, tapi ini kita melihat
yang paling utama adalah ini, kemudian ovariculture dan haploid inducer lain. Nah, haploidisasi dengan cara diinduksi secara in vivo ya. Polinasi dengan polen yang diiradiasi. Polinasi dengan metode ini merangsang perkembangan embrio, tetapi polen yang sudah diiradiasi gagal berkecambah ya untuk memfertilisasi sel telur, sehingga terjadi proses parthenogenesis dan diperoleh haploid yang maternal. Nah, ini polen diiradiasi, inti generatifnya dinonaktifkan, sehingga polen tidak sempurna. Inti vegetatif diaktifkan untuk pembentukan polen cup dan menstimulasi kantong embrio. Hasilnya adalah induksi embrio haploid, pembentukan embrio dari sel haploid pada kantong embrio, ya, pembentukan buah, embrio haploid ini direscue, ya, ini bagian dari embrio rescue juga, dengan mengkulturkan embrio pada tahap sangat muda, pembentukan tanaman haploid, dan pendoblingan, dobling kromosom sehingga diperoleh galur yang homozigus. Nah, ini contoh produksi melon haploid, double haploid dengan teknik iradiasi polen. Jadi pada ini biji-biji melon yang mengandung embrio lingkaran merah ya. Dari buah yang diperoleh setelah polinasi dikulturkan pada media E20. Nah, ini medianya apa perlu dicek ya di papernya. Lim dan Earle ya. Ini kelihatannya orang Cornell ini, Ibu Elizabeth Earle, pengajar untuk kultur jaringan di di Cornell. Kemudian planlet dihasilkan dari embrio tersebut dan perlakuan kolkisin pada tanaman yang dilakukan secara in vitro. Kemudian yang kedua, teknik wide hybridization pada hibridisasi secara intraspesifik dan interspesifik. Jadi di dalam spesies maupun antar spesies. Pembentukan embrio haploid melalui fertilisasi ovul dengan polen dari tanaman lain akan diikuti oleh eliminasi kromosom dari polen spesies tersebut sehingga diperoleh haploid maternal. Ini dikenal pertama kali pada metode bulbosum, yaitu interspecific crosses antara Hordeum vulgare dan Hordeum bulbosum. Ini tahun 70-an ini. Selanjutnya diketahui pada intraspecific crosses seperti gandum, ini harusnya inter juga nih, gandum dan jagung, embrio hibrida terbentuk, namun kemudian kromosom jagung itu tereliminasi sehingga terbentuk gandum haploid. Jagung juga sebagai inducer haploid ganda serial lain seperti triticale, rye, dan oats. Ya. Demikian pula eliminasi kromosom terjadi pada interspecific crosses antara wheat dan pearl millet, pear dan apel, dan Triticum aestivum dan Triticale spesies. Apa yang menyebabkan terjadinya eliminasi kromosom? Nah, ini masih dalam proses ya sebetulnya. Bisa dikatakan hipotesis begitu. Yang pertama itu perbedaan dalam waktu mitosis karena ketidaksinkronan siklus sel. Kemudian terjadi inaktivasi sentromer secara spesifik pada tetua tertentu setelah hibridisasi. Kemudian tidak sinkronnya sintesis protein inti dan sebagainya. Pada beberapa spesies, ketidakefisiennya dalam menduakalikan genom haploid menjadi kunci dalam implementasi teknologi double haploid pada program pemulihan tanaman komersial. Nah, ini karena ada yang sudah dapat haploidnya, tetapi sulit sekali doublingnya. Harap diingat bahwa kolkisin itu toksik ya, dan dia berbahaya, harus hati-hati karena ini doubling
kromosom, jadi harus hati-hati juga kita menggunakannya. Hal ini disebabkan banyak gen-gen dan QTL yang terlibat dalam produksi haploid dan genom doubling. Nah, ini contohnya pada gen sen H3, ini penjelasannya yang berikutnya. Ini masih model juga ya, jadi model yang diajukan pada peristiwa eliminasi kromosom pada Hordeum vulgare dan Hordeum bulbosum. Gen ini berperan penting dalam eliminasi kromosom. Gen H3 adalah varian dari histone H3 yang menggantikan histone standar H3 dalam nukleosom sentromerik. Jadi histone itu yang tempat DNA itu diikatlah begitu, sehingga nanti bisa mandat membentuk kromosom kalau pas ini. Jadi dia merupakan bagian yang membuat DNA itu menjadi kompak begitu. Mengatur posisi sentromer dan diperlukan dalam segregasi kromosom selama proses pembelahan sel. Pada Hordeum vulgare, persilangan Hordeum vulgare dan bulbosum, transkripsi dari semua gen CEN H3 pada kedua tetua terjadi setelah fertilisasi berlangsung. Kemudian gen ini mempunyai aktivitas translasi dan dapat masuk secara normal ke sentromer H vulgare, tetapi kemampuan pada Hb bulbosum ya untuk bertranslasi belum diketahui, unknown. Sentromer H bulbosum tidak memiliki aktivitas selama proses anafase, sehingga terjadilah eliminasi kromosom dan embrio haploid pun terbentuk dari Hordeum vulgare. Jadi ini gambarnya, ilustrasinya di jadi ini proses fertilisasinya, tapi dalam proses ininya yang vulgarenya jalan, tetap ini udah doubling ya. Yang ini tidak jadi, sehingga dapatnya adalah haploid. Nah, ini harus didoubling lagi. Meiosis ya maksudnya ini ya, sorry. Polinasi oleh polen galur penginduksi haploid. Nah, ini yang baru di jagung ya. Di jagung itu kultur antar juga bisa sebenarnya. Nanti di belakang ada gambarnya, hanya memang frekuensinya rendah sekali. Haploid inducer lain ini juga rendah, tetapi dibanding mengerjakan kultur in vitro, dia lebih mudah ya. Karena apa? Karena ya tidak perlu repot-repot nyiapin media, harus aseptik dan sebagainya gitu ya. Haploid inducer lain saat ini secara rutin baru digunakan pada jagung. Polen dari haploid inducer lain akan merangsang perkembangan dari sel telur menjadi embrio yang mengandung hanya genom haploid, sehingga terjadi in vivo gynogenesis dan diperoleh haploid yang maternal. Nah, ini pada pemulihan biasa, polinasi biasa, ini terjadi dihasilkan dua komponen biji utama, yaitu embrio yang 2N dan endosperm yang 3N. Nah, pada yang polinasi haploid inducer, double fertilisasi tidak atau kurang berfungsi. Dihasilkan biji embrio haploid yang hanya mempunyai genom maternal, in vitro gynogenesis. Kalau dilihat di fotonya, bijinya juga tidak terlalu full ya. Nah, ini perbandingan ya. Kalau yang membuat inbred lines pada jagung itu kan dengan selving ya. Selving ini S1, S2, S3, sampai S8 nih. Kalau sekolah sampai S3 ini, kalau selving sampai biasanya sampai S8 gitu. Ya. Nah, dengan cara double haploid technology, maka line development atau inbred line development itu hanya perlu 2 atau 2-3 generasi, sehingga didapatkan ya one or two step lah begitu untuk
Dan ini berarti mempercepat proses karena pekerjaan pembuatan inbred line pada jagung itu shelvingnya itu yang paling lama ya. Jadi 6 sampai lama jadi. Dan jangan lupa itu ada inbreeding depression. Nanti ini almarhumah Profesor Yayah Koswara yang banyak bekerja dulu ya tahun 80-an dengan hibrida IPB 2 dan 4 yang bagus itu apa? Oh kok kecil-kecil kalau di shelving itu. Iya, tapi begitu nanti di tes heterosis antara yang kecil-kecil itu akan didapatkan hibrida yang tinggi besar dan juga hasilnya lebih tinggi lagi. Jadi ini sebenarnya mirip juga di padi ya. Jadi secara biologis sebetulnya kalau hibrida itu lebih cocok ya. Padi itu kalau di Indonesia yang dipakai adalah yang 3 tetua ya. Ada galur A, galur B dan R ya. R itu restorer. Kemudian A itu mil steril, B itu maintainer ya. Untuk ini kaitannya dengan yang Nah ini saya kira di pemulihan sudah diajari saya kira. Tapi kalau kaitan nanti dengan kultur antar harus bahas agak jadi medikit lah gitu. Tapi ya dengan 3 tetua itu aja hibrida pada padi itu sudah cukup jelimet lah gitu ya. Kalau Anda mendengarkan yang beberapa hari yang lalu Bapak hibrida Profesor Yuan Longping meninggal dunia ya, usianya 92 atau 93 tahun ya, 92 tahun. Saya sempat ikut kursus di Changsha di Hunan Rice Research Institute dan beliaunya ngajar untuk yang pertama kali. Orangnya kurus begitu ya, humble lah gitu di bahasa Inggrisnya lumayan bagus gitu untuk dan memang banyak produknya dan semenjak kira-kira waktu itu saya ikut kursus 2009 mereka mencanangkan yaitu super hybrid rice itu yang mencanangkan produksi atau produktivitas itu mulai dari sekitar 10,5, 12 sampai 13,5. Targetnya mungkin sekarang udah mendekati 20 ton per hektar untuk padi. Oke, itu belok cerita. Kita balik lagi. Pada jagung dengan kultur in vitro itu sulit untuk memperoleh double haploid karena umumnya itu non-responsif. Selain memerlukan SDM yang terampil dan lab yang baik. Penggunaan maternal haploid inducer sebagai sumber polen makin berkembang dengan ditemukannya haploid inducer genetic locus. Ini sebenarnya udah lama ya. Akhir tahun 50-an dan tahun 60-an. Kemudian dimasukkannya marka warna dari antosianin untuk memfasilitasi kemudahan identifikasi haploid baik saat biji terbentuk atau saat bentuk biji maupun bibit. Kemudian dihasilkan haploid inducer baru yang mempunyai haploid inducer rate yang lebih tinggi. Maksud haploid inducer rate adalah jumlah biji dengan embrio haploid dibagi dengan jumlah seluruh biji yang diamati pada tongkol. Ini biasanya kisarannya memang juga tidak terlalu besar ya. Ya 1% udah bagus gitu. Dibandingkan tadi kalau kultur anter itu biasanya efisiensi masih di sekitaran 2-3%. Dari 2-3% itu, jadi kalau kita plating 10.000 ya sekitar 200 tanaman lah. 200 tanaman itu kita bisa dapat sekitar setengahnya lah yang double haploid, 100 lah. Nah, kalau yang ini kita dapat 10.000 tanaman, dapat 1% berarti sekitar 100 juga gitu. Tapi sekali lagi yang seperti ini adalah genotype dependent ya. Jadi kita sangat
tergantung genotipe background genotipiknya apa begitu. Nah ini contoh kalau bagaimana mempercepat ininya ya, mungkin bisa dibaca nanti ya. Ini kalau secara cepat, ini pollen, tassel pollen blows into silk, silk are fertilized, resulting kernel. Nah ini apa namanya generasi 2, 3 sampai 7 ya. Ini sebetulnya seperti skema tadi, cuman ini lebih ke lebih spesifik ke haploid inducer lain. Nah, ini yang dengan inducer genotype itu ditambahkan ke atau dipolinasikan ke silk yang biasa, kemudian silk fertilized. Silk itu maksudnya kepala putih ya. Jadi rambut-rambut pada jagung bagi yang belum tahu itu adalah kepala putih yang memanjang. Ya. Kemudian ada hasil kernel yang ungu diseleksi ya. Jadi genotype inducer digunakan sebagai polinator untuk memproduksi kernel dengan embrio haploid. Haploid hanya ada pada perempuan. Kemudian yang berikutnya mitotic inhibitor akan merusak proses pembelahan sel yang dihasilkan sehingga dihasilkan kromosom doubling. Kemudian tanaman yang dihasilkan itu completely homozygous, ya, which can be self-pollinated, yang kemudian bisa self-pollinated, yang kemudian adalah itu berupa inbred line. Jadi ini motong selfing yang sekian banyak ini tadi, ya. Jadi kalau di open pollinated berfungsinya seperti ini, ya, berfungsinya seperti ini. Nah ini beda dengan kuliah yang lalu ya. Ini perkembangan memang dari baru ya. Paling juga kompleksitasnya agak lebih besar lah begitu dia yang. Nah ada dua hipotesis yang diajukan untuk mekanisme induksi haploid in vivo yang menghasilkan maternal haploid pada jagung. Ini dari Ren 2017. Embryogenesis terjadi setelah terjadinya fertilisasi tunggal karena kegagalan fertilisasi ganda dari yang seharusnya terjadi fusi sperma dan sel telur sehingga hanya terjadi pembentukan haploid. Kemudian yang kedua, eliminasi genom terjadi pasca pembentukan zigot, yaitu kromosom dari haploid inducer lain itu dieliminasi setelah terjadinya fertilisasi ganda yang normal, ya. Itu mana yang ini ya, ini masih model lah dugaan begitu ya. Nah, ringkasan tahapan pemulihan dengan haploid inducer lain ini untuk membuat hibrida yang tanaman cross pollinating seperti jagung, langsung dilakukan produksi tanaman haploid melalui in vivo maternal haploid induction menggunakan haploid inducer lain. Kemudian seleksi pada kernel dari kernel haploid atau planlet dari hasil kultur antera kalau memang dia ini ya, kalau dari kultur ini. Aplikasi melalui doubling agent pada bibit atau planlet haploid. Persilangan sendiri atau self fertilization, self fertilization tanaman double haploid untuk perbanyakannya. Kemudian pembuatan hibrida dengan melakukan persilangan. Nah ini. Kemudian pengujian lanjutan terhadap hibrida terseleksi sesuai dengan kaidah genetika seperti uji daya gabung, uji heterosis, uji daya hasil mulai dari observasi, uji daya hasil pendahuluan, lanjutan, kemudian uji modulokasi dan uji untuk ketahanan terhadap OPT. Oke, maaf. Break dulu ya sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan.
Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Nggak tidur kan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Mudah diikuti materinya? Insya Allah mudah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Insya Allah, Ya. Pak. Oke, yang berikutnya lanjut ke haploidisasi dengan cara diinduksi melalui kultur in vitro. Yang pertama adalah genogenesis. Ini regenerasi tanaman secara keseluruhan dari kultur sel kelamin betina, sehingga tanaman hanya mengandung kromosom maternal. Ini bisa kultur ovari, unpollinated ovary culture, maksimal diambil dari satu hari sebelum terjadi antesis. Kemudian kultur ovul, isolated ovule culture lebih sulit karena harus diisolasi dulu dari ovari. Yang kedua adalah androgenesis, regenerasi keseluruhan tanaman dari kultur sel kelamin jantan, sehingga tanaman hanya mengandung kromosom paternal. Ini ada dua juga, yaitu kultur anthera dan kultur polen atau mikrospora, yaitu isolated dan set microspore. Jadi yang paling banyak sebenarnya adalah kultur anthera. Karena apa? Karena dinding-dinding anthera itu juga memberikan semacam nutrisi begitu ya, plus nurturing untuk penyeragaman pertumbuhan mikrospora sehingga semua pada tahap perkembangan yang sama. Kunci sukses aplikasi teknik haploid in vitro yang pertama, ketergantungan adalah genotipe. Genotipe ini mau di mana-mana selalu terjadi ya. Entah itu di serealia atau di buah-buahan atau tanaman sayuran, baik level spesies, subspesies atau bahkan varieties. Status fisiologi tanaman donor, fase apa, kapan eksplan diambil. Nah, ini juga kalau di serealia padi misalnya itu anakan yang awal-awal itu biasanya lebih bagus. Fase perkembangan gamet yang cocok itu adalah uninukleat dan awal binukleat. Ini gimana cara ininya? Saya kira di kuliah sebelumnya sudah dibahas ya. Kemudian perlakuan awal pre-treatment dengan cekaman suhu itu bisa cold shock atau heat shock ya. Bisa suhu rendah atau suhu tinggi. Cekaman osmotik bisa manitol dan gula tinggi atau mungkin starvation tanpa gula pada awal kultur. Bisa juga gamma irradiation atau ethylene releaser dan seterusnya. Kemudian media kultur. Ini ada yang bentuk padat atau cair atau double layer. Kemudian komposisi kimia, makro, mikro, vitamin dan seterusnya. Nah, yang penting adalah zat pengatur tumbuh. Mulai dari auksin, sitokinin, perlakuan dengan AGNO3 yang dia menghambat kerja etilennya, sampai poliamin. Ini kalau kami rutin di di kultur antar pakai poliamin untuk meningkatkan regeneran hijau. Karena kalau di padi, di tebu, di jagung itu selalu ada albinonya, ya. Jadi tapi tidak menghabiskan tanaman albino. Yang penting karena tanaman albino itu tidak bisa tumbuh di luar kultur, ya paling enggak kalau menambah tanaman hijau itu bisa lebih untung lah. Nah ini detailnya pada genogenesis dari mana embrio haploid berasal. Kantong embrio berisi atau memiliki sel telur yang haploid, serta sel-sel lain yang secara teori mampu membentuk embrio haploid, yaitu sel sinergit, antipodal, atau polar nuklei.
Namun sel telur merupakan sumber yang lebih sering menjadi embrio haploid, beta vulgaris, allium cepa. Embrio yang berasal dari sel antipodal atau sinergit sudah berhasil diperoleh dari Hordeum vulgare dan Orisa sativa. Ini gambar yang di kanan itu kalau belajar mulai dari botani, ilmu benih semua digambarkan ya. Silakan aja dilihat lagi. Nah ini contoh yang sudah berhasil yang belum terpolinasi, dipotong-potong dan dikulturkan di media 1, media 2, komposisinya mana silakan dicek di papernya. Kemudian B itu yang ini ya, embryo-like structure, struktur seperti embrio. Kemudian C, shoot-like structure dan shoot formation. D, pemanjangan tunas, ini plantlet yang diaklimatisasi. Kemudian kultur ovul pada Gerbera hybrida, ini ada indirect dan direct gynogenesis. Ini ovul yang diisolasi dari ovari yang belum dipolinasi, kemudian pada media induksi tunas, kemudian ini volume ovul membesar, ini ada tunas adventif yang terbentuk didahului pembentukan kalus, kemudian D ini tunas adventif yang terbentuk, pada beberapa kasus ada juga yang terbentuk langsung, direct, dari ovul tanpa didahului pembentukan kalus, pada media ini terdapat semua bentuk tersebut. Nah ini yang E, tanaman haploid yang terbentuk tampak lemah dengan daun-daun yang pendek sempit. Ini tanaman Gerbera diploid sebagai pembanding ya, jadi kelihatan sekali ya kecil begitu, sama seperti kurang vigor lah. Dibanding tadi kalau di ini silakan lihat di padi juga yang haploid itu biasanya lebih kecil. Bagaimana embrio haploid terbentuk pada polen muda unicellular microspore? Nah ini pada turnip. Ini 1 hari setelah kultur, ini 3 hari setelah kultur yang kedua ya. Ini mana ini mouse-nya? Oke. Ini 7 hari. Nah, ini ada 14 hari terbentuk embrio. Ini ada mikrospor yang belum lepas, ada yang bentuk fuse embrio. Suspensor-like structure, ini kalus, embrio terbentuk didahului pembentukan suspensor-like structure ya. Ini embrio terbentuk tanpa suspensor-like structure. Jadi ini bisa indirect embryogenesis, bisa direct embryogenesis. Mengenai embryogenesis sudah diajarkan sebelumnya ya, tolong dilihat lagi. Perkembangan embrio menjadi tanaman, ini regenerasi tanaman langsung dari embrio yang dibentuk mikrospora tanpa ZPT. Ini perkembangan embrio sekunder dari embrio yang dibentuk mikrospora dalam medium mengandung BAP dan GA3. Pemotongan plantlet, dan ini plantlet di dalam media pengakaran. Ups. Nah ini pada padi. Pada padi itu kita sampling biasanya pada tahap buting atau bunting ya, buting stage. Ini antaranya kurang dari setengah ini panjangnya dengan filamen, kemudian diinokulasi, kemudian induksi kalus, regenerasi, kemudian ini pengakaran, diaklimatisasi, kemudian tanaman ini dihaploid spontan ya diperoleh, dan evaluasi dan ini berdasarkan studi kami, kalau teman BP Padi Pak Bayu yang melakukan Pak Priyatna waktu S3 itu dari kalau tidak salah dari DH345 ya, itu genotipe yang sama konsistennya, seragam, jadi tidak signifikan. Baik di tingginya, jumlah anakan, jumlah gabah total, gabah isi itu relatif konstan, sama. Jadi
memang true to type ya, sama dengan induknya lah begitu. Nah, ini kultur antara pada jagung. Tadi yang kita bahas di depan adalah haploid inducer lain, tapi ini apa namanya, dilakukan dengan kultur anter, meskipun saya sempat waktu itu mengerjakan transgenik, training transgenik di Amerika. Yang ini di perusahaan swasta rada-rada ditutup-tutupi ya, di salah satu perusahaan di Iowa waktu itu, di Slater, Iowa. Ternyata di Cina pun juga dipakai, tapi memang agak-agak rahasia gitu, tidak memberikan clue sedikit pun. Kita dapat apa namanya, metode aklimatisasinya aja. Nah, ini yang pertama panen tasel pada tahap awal perkembangan polen, kemudian perlakuan suhu, androgenesis dari kultur anter, kemudian induksi kalus, planlet dihasilkan, regenerasi tanaman, dan kromosom digandakan. Jadi kultur antara pada gandum, ini tahapannya sebenarnya dari gambar sudah kelihatan ya, dari anternya, kalus, tanaman, ada albino sama ini di gandum, yang hijau diakarkan, kemudian diaklimatisasi, ada seleksi juga terhadap salinitas. Ini juga pada gandum, sama, saya kira dibaca aja ya, kita skip aja. Nanti di ini kan. Nah, ringkasan tahapan pada kultur antera. Jadi seleksi tanaman donor, tanaman F1 atau F2 yang terseleksi, kemudian koleksi kuncup atau male bunga berisi mikrospor uniseluler. Ini biasanya ada marka morfologi, sterilisasi, identifikasi mikrospora fase uninukleat. Ini kalau udah tahu dengan senyawa kimia ya, asetokarmin, shift reagen, lapis staining. Tapi kalau sudah pengalaman dengan marka morfologi pun udah oke. Dan itu biasanya kurang lebih hampir sama lah. Kemudian perlakuan sebelum isolasi anter, kultur anter dengan media induksi, regenerasi, dan perakaran. Kemudian produksi haploid atau spontaneous double haploid. Kemudian karakterisasi regeneran mulai dari analisis ploidi, DNA content dengan flow cytometry, ada gut cell plastic dimension dan seterusnya, dan deteksi homosigositas bisa dengan isosim atau marka lainnya. Teknik pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan sistem haploidisasi tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama itu adalah memperoleh tanaman haploidnya. Ini tidak usah diulang, yang baru saja kita diskusinya. Yang kedua adalah teknik kromosom doubling, yang dalam hal ini bisa dengan macam-macam, mungkin nanti disebutkan di belakangnya. Nah, ini artificial genome doubling, ini sangat populer untuk menggandakan genom secara massal untuk produksi dihaploid. Yang pertama, colchicine, ini dikenal sebagai antimikrotubul, afinitasnya terhadap tubulin vertebrata lebih tinggi dibandingkan pada tanaman, sehingga perlu mungkin konsentrasi ya lebih tinggi, sehingga kurang efektif secara biaya ya, karena harganya mahal. Cara kerja colchicine itu mengikat tubulin untuk menghambat polimerisasi dari mikrotubul. Penggunaannya memerlukan kehati-hatian tinggi karena colchicine sangat beracun, yang bukan hanya berpotensi karsinogenik, tapi juga sangat berbahaya untuk lingkungan. Nah, ini yang alternatifnya, herbisida antimitotik. Herbisida termasuk dalam kelompok 3, 15, dan 23. Nah, ini kelas ininya menunjukkan aktivitas penghambatan mitosis baik melalui penghambatan polimerisasi dan mikrotubul yang ditandai dengan terjadinya penggabungan kompleks herbisida, tubulin, di dalam mikrotubul dan menghambat pembelahan sel dan organisasi mikrotubul.
Herbisida yang mengandung agen antimikrotubul sebagai kandungan bahan aktifnya memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap tubulin dibandingkan kolkisin. Jadi afinitas itu seberapa dia cepat nempelnya. Kira-kira begitu. Penggunaan herbisida seperti ini sebagai agen pengganda kromosom menjadi lebih efisien dan cost efektif dengan sifat beracun terhadap vertebrata yang juga lebih rendah dibandingkan kolkisin. Ya, tingkat bahayanya pun lebih sedikit. Contoh yang sering digunakan amiproposmetil, orizalin, pronamide, dan trifluralin. Laju penggandaan genom dengan perlakuan trifluralin, aduh susah amat ini. Pada beras ikan hapus itu 85%, kalau dengan kolkisin 74%, kalau dengan orizalin 66% dibandingkan dengan hanya 42,3% apabila tanpa perlakuan. Amiproposmetil pada dosis yang optimal, konsentrasi yang optimal, yang dikombinasikan dengan pronamide juga mempunyai laju penggandaan genom serupa dengan kolkisin pada jagung. Yang ketiga dengan gas nitrogen dioksida. Maaf, ini ya N2O, dinitrogen oksida, Diaplikasikan pada jagung haploid saat fase 6 daun dan 44% jagung yang tadinya haploid dapat memproduksi biji setelah selfing. Karena ini gas harus dalam ruang yang tertutup ya mestinya. Nah, ini yang menarik. Spontaneous haploid genome doubling. SHGD sudah banyak dilaporkan terjadi pada berbagai spesies. Spontaneous haploid genome doubling sangat menguntungkan terutama bagi negara berkembang yang mungkin tidak punya akses untuk mendapatkan bahan kimia mahal agen pengganda kromosom seperti kolkisin ataupun terhadap peralatan yang diperlukan seperti flow cytometry sehingga memudahkan mereka dalam penggunaan teknologi di haploid ini. Frekuensi untuk spontaneous haploid genome doubling ini pada padi 50-60% meskipun bisa jatuh sampai 30-40% juga, sangat genotype dependent. Kemudian pada brasika 40%, pada barley 70-90%, rye 50-90%, dan pada gandum roti 25-70%. Ini lumayan tanpa harus kerja mengandalkan ini. Satu lagi yang mungkin pada padi belum diinikan adalah dengan cara ratun. Ratun tapi itu juga untung-untungan ya. Kadang-kadang bisa dapat, kadang-kadang enggak juga gitu. Hanya waktunya aja lebih. Nah, ini bagaimana meningkatkan spontaneous haploid genome doubling, dibaca aja ya, skip aja ini. Cara deteksi tanaman double haploid atau dihaploid bisa sederhana, massal, cepat, dan akurat. Jadi mengamati morfologi tanaman. Haploid ini lebih pendek. Ini yang sebelah kiri haploid, foto ini, yang kanan itu double haploid. Ini tanamannya lebih pendek, tidak ada auricle ya, itu pada daun. Kurang vigor, kemudian bunga antara degeneratif, umumnya steril ya. Kalau yang diploid itu serupa dengan induknya, dihaploid, bunga dan perkembangan polen normal dan fertil menghasilkan biji. Dengan menghitung kloropras, penelitian pada barley, gandum, dan rye menunjukkan bahwa panjang sel penjaga stomata di daun berkorelasi tinggi dengan tingkat ploidi dan kandungan DNA tanaman. Sifat ini dapat digunakan untuk membedakan haploid dan dihaploid yang berasal dari tanaman hasil persilangan. Nah, ini hanya perbandingannya itu tidak tepat ya. Misalnya 21 itu mungkin ada 1, sekian dengan 1 gitu ya. Tidak persis sama, ini angkanya nggak bulat. Yang kedua, menghitung kromosom. Direct method ya. Penghitungan kromosom dapat dilakukan selama proses pembelahan sel secara mitotik atau meiotik. Jika dilakukan
saat proses mitotik akan lebih cepat dan dapat dilakukan pada ujung akar atau jaringan meristematik. Pemeriksaan ploidi dengan menghitung kromosom mitotik memakan waktu dan sulit, khususnya untuk tanaman yang kromosom yang kecil-kecil. Dengan cara ini, relatif hanya sejumlah kecil sel saja yang dapat dianalisis. Faktor ini menjadi pembatas, sehingga perlu dicari cara lain yang lebih cepat dan dapat digunakan untuk menganalisis dalam jumlah banyak pada ekspan apa saja, bahkan pada fase inisiasi embrio atau regenerasi planet. Ini juga sama ya, perbandingannya tidak persis sama begitu. Nah, ini yang saya maksud, saya kira lebih tepatnya ya. Haploidnya 20, diploidnya 30. Kemudian pada yang D dan E itu haploidnya 19, diploidnya 30 ya. Nah, ini juga jumlah kloroplas dan jumlah kromosom ya. A itu sel tanaman diploid dan double haploid, mempunyai 5-6 kloroplas. Sel haploid B itu B yang kanan ya, yang bawah ya maaf. Sel haploid mempunyai 2-3 kloroplas. Kemudian C itu yang kanan atas ada 20 kromosom, sel yang haploid itu 10 kromosom. Kebetulan pas yang ini. Kemudian cara yang berikutnya adalah mendeteksi dengan flow cytometry. Flow cytometry menggunakan DNA yang selektif terhadap fluorokrom dianggap merupakan cara yang cepat dan reliable untuk mengukur kandungan DNA inti. Flow cytometry dapat mengukur level ploidi sejak fase perkembangan awal ketika plantlet diregenerasikan melalui kultur mikrospora, sehingga teknik ini lebih baik daripada menghitung kromosom karena menyediakan opsi yang cepat dan mudah bagi pemeriksaan level ploidi secara massal pada fase awal generasi. Flow cytometry juga dapat mendeteksi tanaman yang punya jumlah set kromosom yang tidak sama antara satu sel dengan sel yang lainnya atau antar regeneran. Tanaman meksoploid. Walaupun flow cytometry merupakan teknik yang efisien dengan akurasi sangat tinggi, namun karena diperlukan sediaan sampel tanaman yang berkualitas tinggi untuk analisis ploidi, maka menjadi hambatan juga dalam penggunaannya untuk pemulihan tanaman. Ini penghitungan kromosom dan identifikasi ploidi ya. Yang C itu haploid, C aksen itu yang double haploid ya, membedakan antara yang heterozygodiploid plant pada D. Ya. Ini dari Ahmadi et al. Tahun 2020. Apakah semua teknik deteksi di atas dapat menunjukkan bahwa tanaman diploid hasil kultur gamet betina atau jantan sudah pasti DH? Diploid yang dihasilkan tidak dapat diasumsikan merupakan double haploid yang homozygous karena mungkin dapat terjadi regenerasi dari unreduced gamet atau butir polen yang dihasilkan melalui restitusi meiotik. Metode phenotyping dengan marker morfologi saja tentu tidak dapat diandalkan, apalagi jika perbedaan ploidinya kecil dan karakter dipengaruhi oleh lingkungan. Asal-usul dan homozigositas dari regeneran diploid tidak dapat diperiksa hanya dengan menghitung jumlah kromosom atau menggunakan flow cytometry karena sama saja dalam inti dan jumlah kromosom. Silang sendiri, self pollination dan kemudian mengkarakterisasi turunan selanjutnya telah banyak dilaporkan untuk mengevaluasi kondisi homozigositasnya. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, di padi itu relatif stabil. Tapi cara ini sangat tidak dapat diandalkan karena mungkin ada pengaruh terhadap karakter morfologi yang diamati ya. Memang demikian. Ini Suparna ini yang di cabe ya kalau nggak salah ya. Dengan diperlukan pendekatan lebih akurat yaitu secara biokimia seperti isozyme dan teknik genetika molekuler yang tidak dipengaruhi fase perkembangan tanaman dan lingkungan untuk mengetahui asal-usul dari regeneran yang diploid. Tapi ya applicability-nya memang
jadi ini ya, kadang-kadang kita dibatasi juga oleh biaya, sepanjang biaya dan waktu, karena kalau terlalu banyak berkutat dengan ini, manfaat dari percepatan itu juga akan jadi berkurang. Paling tidak kalau establish di padi itu relatif relatif kuat lah. Kita melakukan tadi studi tadi, beberapa generasi tadi kelihatan sekali. Nah, ini biochemical marker mungkin bisa dibaca ya, untuk isozyme dan molecular marker itu termasuk untuk pigmentasi warna tadi. Kemudian ini summary dari tadi ya, identifikasinya morfologi, kromosom counting, flow cytometry, kalau genom doublingnya bisa colchicine, butanol, trifluoralin, aduh susah amat yang ngomong dari tadi, orisalin dan pronoamide, amipropos metil. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Jadi nanti untuk praktikum saya akan share video yang tadi saya sampaikan. Kemudian tolong disimak video praktikumnya dulu. Kemudian video kuliah tambahan ya, yang dari Profesor Botswani dari Delhi University tadi. Kemudian nanti kita ketemu mungkin sekitar jam 11 begitu ya, untuk diskusi sebentar dan membahas untuk tugas minggu depan. Jadi kami coba mencari bahan, tapi kelihatannya yang wide hybridization itu mungkin sebagian tercover di sini, tapi videonya memang agak sulit untuk untuk diperoleh. Saya akan coba mencari, tapi untuk kegiatan itu nanti yang minggu depan kita akan lakukan diskusi, jadi akan dibentuk kelompok, mungkin nanti Bu Mega akan membagi kelompoknya, mungkin sekitar 7 kelompok, masing-masing akan presentasi, cari pustaka sendiri mengenai embryo rescue dan wide hybridization, kemudian dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Senyap sekali hari ini. Oke. Kalau tidak ada, saya coba. Saya ada pertanyaan, siapa ya? Prof. Kalau Oke, silakan. Adi Mulyana, Prof. Ya. Ya, terkait duplikasi kromosom, Prof. Memang selama ini yang kita ketahui biasanya yang digunakan itu colchicine yang relatif harganya mahal sekali ya. Kemudian juga efektivitasnya kadang-kadang juga tidak begitu bagus. Jadi tergantung metode yang digunakan seperti apa dan segala macam. Misalkan kalau kita menggunakan di tanaman cabai dan terong misalkan, itu kalau kita lakukan secara in vivo itu akan sangat lama sekali dan udah lama, terus keberhasilannya rendah juga, itu nanti akan cepat-cepatan dengan hama dan segala macam, jadi memang tidak efektif banget ini. Kalaupun
Ya. Kami pernah coba juga secara in vitro kembangkan, tapi juga tidak terlalu efektif karena tingkat kematiannya juga tinggi. Bahkan kalau kita turunkan juga malahan tidak efektif juga gitu. Kemudian ini yang menarik, ternyata triflurarin dan beberapa pestisida alternatif tadi kan sebetulnya harganya sangat terjangkau ya Prof. Itu apakah Bapak misalnya sudah mencoba itu? Terima kasih. Belum ya, kalau jawaban singkatnya belum. Jadi itu dari pustaka dan kami belum pernah nyoba juga di padi. Kalau dilihat dari pustakanya ya menjanjikan gitu ya. Artinya kalau kita terbiasa memakai herbisida berbagai macam, paling nggak kenal lah begitu beberapa kelas herbisida ya. Ada yang broadleaf, ada yang macam-macam lah, kontak dan sebagainya gitu untuk bisa ini. Nah, saya terus terang juga belum sempat membaca dari masing-masing itu mode of action-nya gimana gitu. Triflurarin, amipropos tadi. Kalau dilihat ininya dalam hal menjadikan, iya, yang pertama itu harga. Pasti dia lebih murah daripada kolkisin. Karena kolkisin itu sama persis, sudah share pengalaman terkait dengan kolkisin. Itu Pak Syukur juga di S2-nya pernah mengerjakan untuk padi. Dan nggak berhasil juga gitu untuk ini. Waktu itu kalau nggak salah wide hybridization juga gitu. Untuk bisa ini. Dan apa namanya, kalaupun berhasil itu tingkat keberhasilannya juga rendah. Ininya. Dan sehingga harganya mahal sekali dan handlingnya juga harus hati-hati karena itu kan doubling kromosom. Kalau kita nggak hati-hati, jangan-jangan kita punya monster gitu di tangan kita. Ini guyonan aja gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati ya bisa berbahaya itu. Ini. Jadi memang ini harus dicoba ya. Mungkin kalau Pak Adi nanti di kultur terongnya ini coba kita lakukan, entah itu diinkorporasi di media atau mungkin di regenerannya. Kalau dilihat dari beberapa yang kami baca begitu, itu bisa di vegetatifnya juga gitu, di yang bibit masih kecil ya, muka-muka ini gitu. Sama seperti tadi yang di jagung tadi juga diberi penetesan pada fase bibit dan begitu di selfing itu bagus ya berarti dia bisa doubling kalau menghasilkan biji. Itu aja. Ada lagi yang lainnya, mungkin ada pengalaman lain. Jadi ini tidak hanya dari saya ya, kalau punya info lain begitu atau mungkin aplikasi pengalaman lain dengan tanaman yang tadi tidak disebutkan, misalnya, oh Pak saya pernah kultur antar misalnya bawang atau apa begitu, atau mungkin kultur ovare dan sebagainya pernah nyoba sampai tahap mana. Nah ini yang juga sulit mungkin kemarin, ini yang relatif susah juga ya di antara tanaman sayur. Kalau cabai kemudian terong lumayan, ini tomat juga agak susah gitu ya dibandingkan solanacea yang lainnya. Itu juga kalaupun ada dapat regeneran itu juga kalau di gambar yang foto itu ada yang berhasil juga ya tomat, tapi kami melakukan itu dapat regeneran tapi lembek sekali, lemah sekali ininya tanamannya dan agak mishap begitu ditransfer itu aklimatisasi dia mati karena ukurannya kecil dan juga tanamannya tidak terlalu vigor begitu ya. Nah ini beberapa hal memang kalau kita melihat tadi kuliah kelihatannya wah everything like smooth gitu ya. Enggak semudah itu juga gitu ya. Jadi kalaupun misalnya padi, kita itu juga ngalami misalnya ada yang sekarang sedang jalan dulu Bu Cucuku Narsih ya dari BB Padi dan Bu Heni dulu pernah melakukan kultur antar plating
sampai 1000 petri, kebayang ya 1000 petri itu seperti apa. Kalau sehari kita bisa dapat 40, paling banyak 50, itu kerja selama 20 sampai 25 hari ngedor, 5 minggu. Nggak ada satupun yang induksi kalus gitu. Meskipun protokolnya itu udah established gitu. Nah, nanti juga Pak Ade ini hati-hati juga gitu, meskipun terong itu sudah relatif bagus, ya kita nggak tahu, genotype dependent itu sangat kadang-kadang mengganggu gitu ya. Jadi maksud saya kalau ada yang bekerja di terkait dengan ini, entah yang antarculture, microspore culture, genogenesis dengan ovule atau ovary culture, itu ada saja yang ini kan. Jadi khusus untuk ovary dan ovule culture, ya seperti tadi saya sampaikan, karena dia tidak prolifik, satu bunga biasanya hanya satu, itu isolasinya juga lumayan ribet begitu ya, sehingga tapi kalau tertarik dengan itu, penelitian itu, ya silakan aja gitu. Tapi yang jelas kondisinya dibandingkan dengan organ jantan, dia memang lebih sedikit. Jadi kemungkinan, belum lagi masalah kontaminasi ya. Biasanya kalau kita terlalu ngutek-utek dengan segala macam proses mekanis yang terkait dengan isolasi itu, hambatan atau penyakitnya itu meskipun kita sudah bekerja secara aseptik, itu biasanya kontaminasi, itu tantangannya. Karena luka-luka dan sebagainya itu ya kita nggak tahu juga kejadiannya gimana gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin, Prof. Kalau tidak ada, ya. Terkait yang galur penginduksi itu, Prof. Tadi saya mungkin agak terlewat. Apakah memang dihasilkannya melalui in vitro atau memang melalui in vivo juga, Prof? Haploid inducer itu pakai in vivo. Pakai in vivo. Jadi itu lebih convenient karena kita nggak harus nyiapin media, tidak harus nyiapin expand kondisi aseptik, sehingga polinasi biasa aja. Hanya memang dia tetap aja kelemahannya itu persentase keberhasilan untuk mendapatkan haploidnya itu juga tidak terlalu tinggi. Cuma daripada susah-susah kultur anter, jagung itu susah, dia masih lebih enak daripada ngerjakan kultur anter gitu loh. Itu intinya. Nah, dan sekarang ini kelihatannya sedang ini in lah begitu. Dan itu ada di tanaman juga tadi kentang ya, sama satu lagi lupa saya. Ini tapi yang sedang in adalah di jagung. Jadi itu in vivo ya, bukan in vitro. Karena kalau udah in vitro itu memang kan nggak semua orang mau mengerjakan, karena apa? Very tedious lah buat ini rumit. Kalau orang yang nggak terbiasa ini naon ya itu. Kalau udah ini kayak Pak Bayu di lapangan gitu ya, udah aku mending nanam di lapangan aja gitu. Udah ini tapi 10 generasi gitu ya Pak ya. Dibandingkan ini. Jadi ini tidak perlu dikontrakan antara yang konvensional dengan kultur anter, tetapi this is sebagai alternatif suplemen begitu. Dan pada kenyataannya untuk padi itu visible. Kami yang ini dari BB Biogen lah begitu ya, yang ini barusan lepas 2 varietas, yaitu Bio Emas dan Bio Prima Agritan. Itu persilangannya tahun 2015, diusulkan tahun 2020, disetujui awal 2021. Ini masih dalam proses. Saya punya ini yang gogo, tapi nulisnya ini yang nulis proposal pelepasan varietas itu kan jelimet ya. Lebih banyak ngoreksi draft mahasiswa daripada ini. Dulu sempat mengusulkan, tapi saya rada-rada kecewa begitu tahun 2015, suruh nambah uji, saya udahlah. Karena yang terpilih itu bukan seperti yang mau saya gitu. Justru yang nggak bagus malah yang kepilih gitu. Itu kadang-kadang kita deal dengan panitia pelepas varietas itu suka kadang-kadang agak surprising begitu ya. Ada sesuatu yang termasuk yang terakhir juga pemulihan, mungkin Pak Bayu ikut ya, di Malang kita ini sudah disidang lagi di Sentul.
di kami itu galur dengan kultur enter potensinya paling tinggi, produktivitas itu nomor 1, nomor 2 lah begitu ya. Tapi hanya karena nggak tahan wereng 1, nggak bisa dilepas. Itu ya salah satu juga. Jadi mungkin pengalaman menguji itu kelihatannya di tahap awal juga harus diuji syarat untuk ketahanan wereng, ketahanan HDB ya. Kalau untuk padi itu sebagai wajib itu harus diinikan dulu. Jadi seperti ada teman lah begitu di IPB mengenai sorghum. Hasilnya bagus. Tahu-tahu pas ini perubahan peraturan itu, pelepasan varietas itu dari tahun 2010 gantinya udah 3 kali. Tahu-tahu pas begitu selesai syaratnya ketahanan karat, nggak punya semua, jadi nggak bisa dilepas. Jadi berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses dari awal ya, galurisasi gitu dengan pengujian tahap-tahap itu sampai ini sama penyakit, tahunnya nggak tahan satu penyakit ya udah nggak bisa dilepas sebagai varietas. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ininya gimana ya? Jadi silahkan nyimaknya di WA. Karena itu linknya akan diberikan di WA, nanti kita ketemu sekitar jam 11 gitu ya. Untuk bisa ini, sambil saya juga menyiapkan untuk daftar hadir. Jadi sementara kita off dulu, atau mungkin tetap di sini, untuk ketemu nanti jam 11